Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Rizwan Arif dari Forum News Network. Litbang Kompas ini kembali merilis sebuah hasil survei atau penelitian yang sangat penting nih berkaitan dengan buzzer. Dan kesimpulannya sangat mengejutkan. Sebenarnya nggak terlalu mengejutkan juga ya kalau kita lihat trennya sekarang ini, bahwa masyarakat itu ingin agar pemerintah menindak tegas para buzzer yang provokatif dan memecah belah. Ini tinggi sekali angkanya, tapi detailnya seperti apa, saya ajak Anda untuk berbicara dengan peneliti dari Litbang Kompas, Bung Yohan Wahyu. Assalamualaikum, Mas Yohan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hersu, apa Ya. kabar? Alhamdulillah. Gimana ceritanya kemudian, kenapa? Apa yang mendorong kemudian Litbang Kompas melakukan semacam survei tentang para buzzer ini? Iya, ini kan diilhami oleh kita menjelang 2 tahun pemilu ya. Ya. Tahapan pemilu juga sudah mau dilakukan 14 Juni ini. Kita melihat kita masih diliputi oleh suasana polarisasi dan pembelahan politik sebagai residu kontestasi pemilu 2019, terutama pemilihan presiden. Nah, kita coba mengangkat tema ini untuk kita ingin tahu bagaimana respon publik ya melihat isu ini gitu, Mas Hirsu. Jadi hasilnya memang kelihatan sebagian besar publik ya, hampir 70% lebih itu khawatir dengan pembelahan ini itu akan tetap terjadi di pemilu 2024 esok itu ya. Jadi kekhawatiran ini yang sebenarnya kita ingin memberikan early warning ya terhadap semua pihak, terutama kontestan pemilu, pemerintah, dan semua pihak lah, bahwa ini harus kita lihat menjadi sesuatu yang perlu menjadi perhatian serius agar kemudian kita melihat pemilu 2024 itu menjadi ajang kontestasi gagasan, ajang kontestasi yang sifatnya positif gitu ya, tidak lagi menjadi perang kebencian, perang permusuhan yang selama ini menghiasi terutama di dunia sosial media kita. Itu yang kami latar belakang kenapa survei ini mengambil tema soal pembelahan politik ini, Mas Hirsu. Oke. Nah, hasilnya mari kita elaborasi dari hasilnya dan bagaimana kita membaca hasil itu. Iya, hasilnya kelihatan memang secara umum apakah publik itu kita tanya, apakah publik merasa kedua kubu yang selama ini berseberangan itu sekarang ini semakin buruk atau semakin baik gitu ya. Jadi pertanyaan itu direspon sebenarnya terbelah, cukup terbelah. Sebagian 45% menyatakan semakin baik, artinya tensi persaingan itu sudah berkurang. Tapi sebagian yang lain ya sama ya, 40,3 menyatakan semakin buruk gitu. Nah, dengan kondisi ini kita tanyakan juga apakah khawatir dengan pembelahan ini masih terjadi di pemilu 2024 nanti gitu ya. 70,3% menyatakan sangat khawatir pembelahan dan permusuhan saling istilahnya di sosial media itu kan saling bersih tegang itu akan tetap menghiasi di pemilu kita 2024 nanti. Nah, faktor apa sih yang membuat keterbelahan dan kemudian muncul kubu-kubuan ini semakin meruncing? Pernyataan atau jawaban yang paling banyak dari responden itu karena adanya buzzer, influencer atau buzzer terutama ya, yang sebenarnya justru semakin memperkeruh persaingan ini, semakin memelihara kubu-kubuan ini. Itu kontribusi kehadiran buzzer itulah terutama dari semua kubu ya, dari kedua kubu sama-sama memproduksi narasi-narasi atau konten-konten yang justru semakin memperkeruh, semakin memelihara ketegangan antara dua kubu itu gitu. Selain kehadiran buzzer juga hoax ya, yaitu hoax itu kan sebenarnya menjadi bahan bakar para buzzer ini untuk semakin menjadi bahan saling menyerang gitu. Nah, ini yang dibaca oleh publik sebagai faktor yang paling memberikan kontribusi terbesar terhadap kekhawatiran publik bahwa kondisi ini akan semakin menghiasi pemilu kita di 2004 nanti,
Mas Hersuf. Nah, yang dimaksud publik ini apa? Sampelnya ini hanya di kalangan perkotaan atau juga ada populasi yang di pedesaan yang diambil? Ini adalah profil responden Kompas yang Hmm. pernah kami wawancara tatap muka di lapangan. Jadi, meskipun ini survei melalui telepon, ini secara populasi sudah menggambarkan, populasi masyarakat Indonesia ya, baik dari pedesaan maupun perkotaan, karena ini responden kami, untuk survei-survei berkala tatap muka di lapangan. Secara komposisi antara pedesaan dan perkotaan hampir seimbang gitu ya. Ini sebagai representasi dari populasi masyarakat, Indonesia itu sendiri, Mas Hersuf. Jadi artinya kita bisa simpulkan ini bisa mewakili ya, Iya, representasi, heeh. rakyat Indonesia, oke. Nah Iya, nah ini representasi, heeh, representatif ya terhadap, representatif ya? populasi masyarakat Indonesia. Ya, oke. Nah, jadi yang, mungkin bisa di-breakdown lebih jauh. Jadi apa saja sih isu-isu yang membuat mereka khawatir, kemudian, apa yang mereka harapkan dalam dalam dari situasi semacam ini? Ya harapan publik sebenarnya ya, situasi seperti ini tuh kalau bisa diakhiri gitu ya. Mhm, mhm, Bagaimana cara cara meredam, mengurangi potensi-potensi, potensi ketegangan antara kedua kubu ini, ya mhm, salah satunya adalah bagaimana kemudian menyelesaikan, mengatur keberadaan para buzzer ini ya. mhm, Meskipun, tentu responden tidak bisa berkata detail ya, karena kita kan sebenarnya wawancara by phone gitu ya, tapi mhm, memang ada harapan kondisi ini itu kemudian bisa, dikurangi ya, ketegangan seperti ini. mhm, Misalnya, eee, pelabelan diksi-diksi yang selama ini menghiasi sosial media mhm, kita antara kadrun, cebong, kampret itu kalau bisa diakhiri gitu. Diksi-diksi seperti ini itu mhm, tidak lagi dipakai. Mungkin dengan mengurangi penggunaan diksi-diksi itu setidaknya, iklim iklim perbincangannya relatif lebih lebih sehat dan, positif gitu ya. Karena selama diksi-diksi itu diproduksi terus-menerus, baik oleh kedua kubu, nah, situasinya tidak akan, membaik karena itu akan terus-terusan, meningkat gitu ya, tensi ketegangan antara kedua kubu. Harapan publik juga, antara kedua kubu ini sebenarnya bisa menahan diri, ini hampir mayoritas dikemukakan oleh publik, 90,2% itu, berharap kedua kubu ini bisa menahan diri untuk tidak memproduksi konten-konten atau, unggahan-unggahan yang justru semakin memperkeruh, suasana ya, atau justru mendukung, upaya kebencian atau kemarahan dari kubu yang lain. Nah, ini kan gejalanya kalau kita ikuti di sosial media, isu-isu tertentu seringkali kemudian disikapi dengan, kedua kubu ini dengan perspektif mereka yang selama ini juga sama ya, antara yang pokoknya saling menjatuhkan lah istilahnya itu. Nah ini sebenarnya, bagi publik, responden ini, iklim yang tidak sehat. Bahkan kemudian kami menanyakan apakah iklim seperti ini itu akan mengancam atau merusak demokrasi, itu mayoritas mengatakan iya ya, hampir 80% itu, menyatakan situasi seperti ini itu mengancam demokrasi kita gitu, Demokrasi itu kan sebenarnya tidak dibangun dari kebencian. Demokrasi itu mestinya dibangun dari kontestasi yang ya kalau kamu punya gagasan, kita bertarung gagasan gitu ya. Gagasan mana yang sebenarnya cukup baik bagi rakyat, bagi publik itulah yang akan diterima. Tapi ini kan situasinya tidak bertarung gagasan ya, bertarung saling menjatuhkan ya. Jadi ibaratnya tidak negatif campaign, tapi kadang black campaign yang terjadi. Jadi tidak berdasarkan data dan fakta, tapi yang diproduksi ini adalah berdasarkan kebencian. Semua semua dilandasi oleh kebencian, semua dilandasi oleh permusuhan. Nah, ini yang dibaca oleh responden, ini justru merusak demokrasi itu sendiri, bahwa demokrasi itu tidak seperti itu gitu. Demokrasi itu justru sebenarnya mengagungkan gagasan, mengagungkan saling menghormati, semua orang dikasih ruang untuk berekspresi tanpa menjatuhkan yang lain gitu ya. Nah, ini justru kebalikan, mereka berekspresi dengan menjatuhkan yang lain. Nah, ini yang menjadi ancaman dan dibaca oleh responden ini
akan merusak iklim demokrasi kita, Mas Hersу. Tapi angkanya luar biasa tinggi ya, berarti kita bisa kira dari ini tadi karena Anda sebut tadi representatif ya, Iya, respondennya. Sebenarnya mayoritas dari kita ini, rakyat itu sebenarnya udah, muak ya dan jengkel gitu terhadap iya. ya ya ya, oke. Sebenarnya harapannya ekspektasinya tinggi ini Mhm segera berakhir gitu ya, mhm ekspektasinya tinggi, mhm coba kadang, situasi saat ini kan cenderung belum ada upaya-upaya yang cukup serius untuk mengakhiri ini ya, baik mhm dari kedua kubu mhm ataupun mungkin dari negara, pemerintah dalam hal ini untuk, melakukan upaya-upaya mengakhiri. Yang terjadi kan memang tidak secara langsung mengakhiri itu, yang terjadi mungkin lebih pengaturan-pengaturan yang sifatnya memang, lebih mudah diatur ya, misalnya soal konten hoak gitu ya, itu kan pemerintah cukup aktif lah melakukan itu. Setiap kali konten-konten yang, yang, secara substansi itu salah, tidak benar, penuh kebohongan, Kemenfo dalam hal ini itu cukup aktif ya memberikan kan di lamannya di laman, website mhm. Kominfo itu kan cukup aktif untuk menyajikan konten-konten yang sifatnya hoak. Jadi edukasi literasi digital saya pikir ini yang menjadi kata kunci. Selama ini yang dimainkan kan, yang normatif seperti itu, tapi belum ada upaya-upaya yang khusus yang mungkin, menjembatani antara kedua kubu ini, Mas Hersu. Nah, ini yang sebenarnya menjadi PR bareng semua pemangku kepentingan, untuk bagaimana kemudian sedikit meredahkan ketegangan ini. Oke. Kalau kita lihat diskusi-diskusi, pegiat pemilu itu sebenarnya, political engineering itu bisa dilakukan ketika, undang-undang pemilu itu bisa aja direvisi. Mhm Sekarang kan tidak mungkin ya, karena kan mhm memang, sudah disepakati pemilu 2024 masih pakai undang-undang yang lama mhm yang sebenarnya, kalau kita lihat political engineering yang bisa kita lakukan itu adalah bagaimana kemudian, eee, me apa, membangun kontestasi yang sifatnya tidak lagi, dualisme gitu ya, mhm. dikotomi gitu ya. Ya ya Jadi ya misalnya dari jumlah pasangan calon presiden itu ya. semestinya kalau bisa ya jangan 2. Itu kan salah satu political engineering yang sedikit banyak bisa mengurangi ketegangan antara kedua kubu. Tapi kalau kita lihat, kecenderungan pemilu terakhir, 2 pemilu terakhir, Mhm. terutama 2019 itu malah mengulangi apa yang terjadi di 2014. Nah, ke depan sih, kalau kami melihatnya 2024 itu masih ada kesempatan yang cukup luas untuk, setidaknya ketika 2 atau lebih dari 2 pasangan calon, itu sedikit banyak mungkin sedikit mencairkan ya ketegangan ini gitu, Mas Hersuf. Ya, itu juga dibaca oleh responden Anda ya, bahwa dengan sistem pemilu sekarang yang kira-kira memaksimal calon itu paling, 3 atau bahkan 2 gitu, itu akan Ya, menciptakan heeh. polaritas ya? Itu ada survei sebelumnya mengatakan seperti itu. Jadi responden lebih berharap, pasangan calon presiden ini kalau bisa lebih dari 2 ya. Sebagian besar, salah satu pertimbangannya adalah salah satunya untuk mengurangi tensi ketegangan ini. Meskipun ada juga di survei yang ini juga, terkait isu, pembatasan durasi kampanye. Nah, itu salah satu juga untuk mengurangi ketegangan. Jadi hampir sebagian besar responden itu berharap durasi kampanye itu diperpendek. Jadi tidak tidak sepanjang 2019 kemarin yang 203 hari ya, tapi mereka berharap ini diperpendek. Nah kita, hari ini atau kemarin pemerintah, DPR, dan KPU sudah menyepakati, selama 75 hari. Nah ini sebenarnya sedikit banyak mengurangi potensi ruang untuk, ketegangan itu terjadi terus-menerus gitu Mas Hersuf. Memperpendek masa kampanye itu juga mengurangi potensi ketegangan. Ya, oke. Saya membaca di salah satu kesimpulannya itu adalah responden itu ingin agar pemerintah menindak tegas, gitu ya. Tetapi kan Iya kita iya tahu bahwa sekarang sekarang ini ada kesan yang muncul pada masyarakat itu tindakan itu hanya berlaku apa ya, berlaku tebang pilih hanya kepada para iya. oposisi bukan pada pemerintah. Nah, apakah itu juga muncul dari survei yang dilakukan oleh Kompas kali ini? Tidak ada pertanyaan khusus sih soal apakah penanganan atau laporan terkait konten-konten yang sifatnya negatif itu, berlaku partisan gitu ya, tidak muncul. Tapi yang jelas
isu ini sebenarnya bukan isu partisan, isu keinginan agar agar kondisi ini cepat mereda itu bukan sesuatu partisan. Baik responden pemilih Jokowi maupun responden pemilih Prabowo di pemilu 2019 kemarin, yang kalau bisa, kalaupun itu dipakai untuk merepresentasikan kedua kubu ya, itu sama-sama berharap kondisi ini segera diakhiri, Mas Herslu. Artinya memang ini bukan isu partisan, seperti halnya ketika responden menilai kinerja pemerintah, itu masih ada bobot partisannya. Pemilih-pemilih Jokowi ekspresinya lebih banyak yang menanggapi positif dibandingkan pemilih Prabowo misalnya, yang cenderung kritis terhadap kinerja pemerintah. Nah, ini berbeda dengan isu penilaian terhadap kinerja pemerintah, isu terhadap bagaimana mengurangi ketegangan polarisasi ini tidak terlihat isu partisannya, karena sama-sama kedua kubu sebenarnya Mhm. berharap ini segera diakhiri gitu, Mas Herslu. Ya, ini sebenarnya melegakan ya, karena Iya, mayoritas itu berarti kita bisa dari survei ini juga bisa menyimpulkan bahwa yang main-main seperti buzzer ini, itu kecil mhm, sebenarnya jumlahnya ya, tetapi bener, dampaknya heeh, merusak secara masif gitu di iya, masyarakat kita. bener, heeh. Kan kalau kita lihat memang, beberapa mungkin ya yang selama ini dikategorikan para buzzer ini kan follower-nya tinggi-tinggi semua itu ya. Jadi ini yang sebenarnya, mungkin sebagian kecil tapi dampaknya itu kemudian sangat 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 apa ya, sangat negatif gitu ya. Tidak hanya bagi di dunia sosial media, karena kan sebenarnya wacana-wacana yang diproduksi itu kadang kala juga menjadi rujukan media mainstream ya, wacana-wacana ini problem problem juga bagi media mainstream ketika informasi-informasi yang menjadi diproduksi di sosial media itu dijadikan juga konten-konten di media-media mainstream. Nah, ini sebenarnya pekerjaan rumah juga bagi teman-teman media ini. Iya iya betul. Sekarang ini memang berubah polanya itu. Media sosial justru menjadi rujukan dari media-media Benar, konvensional kan, itu yang terjadi. Tapi ini pertanyaan menarik buat saya adalah tadi Anda menyebutkan banyak sekali para buzzer atau influencer tadi itu yang follower-nya besar. Tetapi ternyata maksud saya imbasnya kepada masyarakat nggak sebesar yang seperti kita bayangkan kalau tadi karena mayoritas iya, ternyata menolak mhm, ya. mhm mhm. Iya, kan sebenarnya kan, realitas ketegangan itu setidaknya kalau kita ikuti ini kan ketegangannya terjadi di sosial media ya. Jarang sekali kita kemudian itu, diikuti, ketegangan di tingkat lapangan gitu misalnya. Itu kan, ya kita patut bersyukur ketegangan-ketegangan itu tidak sampai kemudian sampai ketegangan fisik di lapangan, ya jangan sampai seperti itu. Tapi sebenarnya ketika, tingkat penggunaan sosial media kita semakin tinggi, penetrasi internet juga semakin tinggi ya, data di kementerian itu hampir 200, penetrasi internet ya, akses terhadap internet kan sudah mulai hampir 200 juta ya, penduduk Indonesia. Dari penduduk Indonesia yang lebih dari 260 itu sudah terakses internet, dan data Kemeninfo juga menyebutkan sebagian besar akses internet itu digunakan, kalau nggak salah 75% itu untuk mencari informasi di sosial media. Nah, ini kan problem ketika orang semakin ketergantungannya ke sosial media semakin tinggi, dan sementara produksi konten itu lebih didominasi oleh bukan oleh media mainstream, tapi para pendengung. Nah, ini kan problem ketika informasi-informasi yang dijadikan oleh pendengung itu konten-konten yang tadi tidak mencerahkan, tapi memproduksi kebencian. Nah, ini problem Mas Hersu. Ini yang sebenarnya. Nah, ini kita patut bersyukur itu tidak sampai diikuti di ketegangan di lapangan ya, meskipun mungkin beberapa kasus mungkin saja di daerah-daerah terjadi, tapi saya pikir, ini kesempatan bahwa kita masih punya waktu, pemilu masih 2 tahun lagi, tapi kalau ini tidak dimulai, tidak diinisiasi oleh, siapa itu ya, terutama pemerintah, campaign sebenarnya sudah ya, para penyelenggara pemilu, setiap pemilu pasti akan melakukan kampanye, kampanye damai gitu ya. Tapi kan kampanye ini, tidak diikuti di sosial media masalahnya. Secara regulasi pun, ini juga masih lemah, soal soal apa, pengaturan kampanye di sosial media misalnya. Misalnya dalam arti ada ketentuan di pemilu 2019 kemarin ya, kontestan atau tim kampanye itu harus mendaftarkan akun resmi misalnya.
Tapi kan tidak menjamin akun-akun yang tidak resmi itu bisa dipantau. Ya saya pikir yang didaftarkan akun resmi tentu yang diproduksi juga konten-konten yang pasti aman bagi mereka, bagi masyarakat, tidak melanggar aturan kampanye. Tapi akun-akun yang tidak resmi ini kan tidak terkontrol ya, Anonim atau penyelenggara bot gitu ya? anonim heeh, ini yang Mhm. memang agak susah, mengatur, aturan kampanye di sosial media ya. Ini menjadi problem juga itu Mas Hersy. Oke, saya membaca tadi disebutkan bahwa, ingin pemerintah bertindak tegas. Dalam pengertiannya apa ini? Apakah law enforcement atau lebih pada regulasinya yang dilakukan oleh Kominfo? Ya, di jajak pendapat memang tidak secara tegas, tindakan seperti apa yang diharapkan gitu ya. Yang jelas ketika kami menanyakan itu 87,8% responden itu berharap ada tindakan tegas, terhadap buzzer yang memperkeruh suasana. Mungkin kami kalaupun bisa dibaca, dimaknai, ini bagian dari, law enforcement tadi. Setiap orang, siapapun dia yang sebenarnya memproduksi kebencian, melanggar undang-undang ITE yang selama ini yang jadi acuan tentu undang-undang ITE ya. Saya pikir itu layak ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku tanpa melihat siapa dia gitu ya. Itu yang sebenarnya, mungkin yang tadi Mas Hersu sebutkan ada kecenderungan, pihak yang yang berseberangan dengan pemerintah lebih banyak. Nah itu kan soal trust akhirnya ya. Ya Orang ya ya ya. kemudian, melihat, ketika itu tidak diberlakukan sama, otomatis akan diikuti dampaknya yaitu trust terhadap penegakan hukum menjadi lemah. Nah, ini yang sebenarnya tidak kita inginkan ya, bahwa membangun demokrasi dalam konteks, besar ini sebenarnya kan dibangun juga percaya antar sesama, pemangku kepentingan ya. Mhm. Civil society terhadap, pemerintah, pemerintah terhadap civil society, partai terhadap konstituennya, saya pikir perlu, dibangun trust yang cukup kuat ini. Nah, ketika law enforcement lemah, tidak ada perlakuan yang sama terhadap hukum, saya pikir itu justru benih-benih mengurangi trust itu sendiri. Ya, ini saya kira ini sangat menarik dan temuan penting ya. Kenapa? Karena kami sendiri di FNN itu kan selalu mendorong agar terjadi apa ya, terjadi pembelahan ini diakhiri gitu ya. Dan Iya, kalau dengan data-data yang disampaikan oleh Kompas ini sebenarnya kita punya satu harapan ya, bahwa sebenarnya ini mudah iya, kalau diakhiri, mau atau tidak gitu pemerintah. Saya kira kuncinya di benar. pemerintah kalau begitu ya, Mas Yohan ya. Iya, pemerintah dan para kontestan pemilu nanti ya, Mas Hersu. Jadi pemerintah sebagai, Jadi jangan ya kontestan memelihara buzzer gitu ya misalnya ini ya. iya, iya. Ya ya. Ya, jadi pemerintah sebagai, fasilitator pemilu ya, yang kemudian dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dan juga para kontestan, pemilu nanti, saya pikir nanti setiap kali masa kampanye kampanye mau diadakan, itu kan biasanya penyelenggara memang, melakukan apa ya, membuat rule gitu ya, peraturan mungkin peraturan PKPU, peraturan Bawaslu yang mengatur secara detail bagaimana koridor-koridor kampanye, terutama kampanye di sosial media. Nah, tantangannya ya tadi bagaimana kemudian kontrol, sejauh mana kontrol itu mampu dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini. Tapi yang paling penting sebenarnya kesadaran dari semua pihak ya, terutama kontestan pemilu, baik, partai politik maupun capres nantinya, ataupun nanti kan karena disambung juga oleh pilkada di bulan November 2024, para kontestan di pilkada juga harus dimulai dari mereka ini, Ya mereka ya. tidak main-main buzzer gitu loh. Ya Kalau ya. influencer untuk, campaign, positif campaign saya pikir hak mereka, karena memang kampanye itu kan mengenalkan program, bagaimana, apa keunggulan program mereka, tanpa harus kemudian merendahkan dari lawannya. Saya pikir Ya. biarlah itu kemudian publik yang menilai, pemilih yang menilai mana yang paling baik dari mana yang terbaik dari yang paling baik gitu ya. Jadi biarkan publik ini dikasih ruang ruang apa ya, pertarungan gagasan gitu, bukan pertarungan kebencian. Jadi kadangkala kita juga stres juga lihat konten-konten yang sifatnya saling saling merendahkan, saling membenci gitu ya lama-lama. Tapi sebenarnya kalau kita lihat baca hasil survei ini, sebenarnya masyarakat kita kan relatif sudah cukup cerdas ya, mana yang sebenarnya, baik ya bagi bangsa ini ya. Tinggal bagaimana kemudian para pelaku-pelaku di sosial media yang cenderung memanfaatkan, apa,
perbedaan pilihan politik ini menjadi problem gitu loh. Padahal Ya, ya, sebenarnya perbedaan pilihan politik itu kan bukan problem gitu ya, ya. ya, Kita ya, punya punya pengalaman pemilu 2004 dengan 5 calon, hmm, setelah itu juga nggak masalah gitu ya. hmm, Walaupun itu sampai 2 putaran, tentu pemilihnya Pak SBY maupun pemilihnya Ibu Mega juga hmm, nggak pernah sampai sejauh ini, meskipun harus kita akui waktu itu sosial media mungkin tidak semasif saat ini ya. hmm, Tapi kan kita punya pengalaman bahwa dengan 2 calon pun di putaran kedua di 2004, hmm, bahkan di 2009 3 paslon, hmm, kita nggak pernah sampai residunya tidak terjadi residu ya, yang negatif gitu. ya, ya, Nah, justru setelah 2014 itu tantangannya memang ketika era sosial media begitu masif. Nah, ini tantangannya sebenarnya ini ke depan itu bagaimana kemudian tidak hanya dari sisi regulasi penyelenggara pemilu ya, tapi jauh lebih penting itu adalah bagaimana tingkat kesadaran terutama para pelaku-pelaku kontestan pemilu, peserta pemilu ini tidak menjadikan sosial media ini menyebarkan kebencian, tapi bagaimana kemudian menyebarkan gagasan. Itu yang sebenarnya harus kita dorong ke sana. ya, 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 ini kan menarik sekali ya, karena sebenarnya buzzer ini tadinya konotasinya kan netral ya, tapi di Indonesia ini Ya, berubah menjadi negatif gitu, dan itu kita sadari karena ada beberapa penelitian kan yang dilakukan oleh Oxford University, kemudian yang dilanjutkan yang terbaru itu LP3ES juga menunjukkan ya, memang itu jadi bisnis di Indonesia itu benar. buzzer. Nah, saya kira ini di sini yang jadi penyakit, dan ini buzzer politik gitu ya, memang memang Iya, sengaja dilakukan itu kan. iya Mas Hiryu, ya memang kuncinya lebih ke ini ya, bagaimana kemudian lalu lintas perbincangan di sosial media itu lebih sehat dan kita mungkin kalau kita merujuk literasi digital kita ya, yang dengan skala 1 sampai 5, yang paling rendah itu adalah tingkat ini literasi yang sifatnya apa keamanan gitu ya. Jadi aman dari konten-konten negatif. Jadi publik kita atau mungkin pengguna sosial media kita itu di tingkat budaya literasi itu sudah relatif tinggi, kalau nggak salah hampir mendekati 4 gitu ya. Tapi tingkat keamanan, mereka memilah mana konten yang baik, konten yang benar, ini yang sebenarnya paling rendah kalau kita merujuk indeks literasi digital di Indonesia. Nah, ini yang sebenarnya menjadi pekerjaan rumah, dan ini yang sebenarnya kemudian dimanfaatkan oleh buzzer-buzzer itu kan, ketika mereka melihat kayaknya pengikut mereka tambah banyak, yang komen-komen justru mendukung. Nah, ini problem juga, mereka ya merasa pasarnya masih ada, ya mereka main terus gitu ya. Nah, gerakan-gerakan untuk kemudian kan beberapa di sosmed itu kan juga muncul gerakan jangan jangan follow buzzer, jangan jangan komen, jangan like gitu ya. Nah, ini sebenarnya gerakan-gerakan ibaratnya kalau ini lebih gerakan apa ya, kesadaran, menumbuhkan kesadaran tadi, meningkatkan tingkat literasi terhadap keamanan informasi. Salah satu yang menjadi pekerjaan rumah kita, literasi digital itu yang sebenarnya ketika itu semakin tinggi, orang semakin aware mana yang benar dan mana yang tidak benar, saya pikir dengan sendirinya secara alamiah itu upaya kita untuk melawan praktek-praktek buzzer dalam konteks pemaknaan sekarang ya. Saya sepakat tadi Mas Hersu mengalami, kalau dalam bahasa Indonesia itu mengalami penyempitan makna buzzer sekarang gitu. Kalau dulu netral, sekarang menjadi negatif gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi PR kita bersama. Oke, saya kira kan Litbang Kompas tidak semata hanya memotret, tentu ada Ya, target, ada rekomendasi yang disampaikan oleh Kompas untuk berkaitan dengan temuan yang ini. ya, kalau kalau dilihat dari jawaban respondensi, yang pertama tentu berharap ini segera eee, dikuatkan upaya-upaya untuk menghentikan ini semua ya. Kalau mungkin karena ini waktu dengan pemilu mepet juga 2 tahun, tentu harus ada upaya-upaya yang sifatnya, kalau dari pertanyaan kami sih, ada 85,3% responden ini sepakat ada rekonsiliasi kedua kubu, Mas Hersum. Ya, nah ini bentuk rekonsiliasinya seperti apa, saya pikir ini menjadi, mungkin, PR bagi semua ya, terutama para pegiat sosmed yang concern dengan isu ini, ya. Salah satunya mungkin Mas Hersus sebagai pegiat sosmed mungkin bersama-sama, kalau banyak banyak, teman-teman yang merasa ini isu bareng gitu ya, kita kita perkuat di sosmed,
tentu ini menjadi salah satu langkah yang cukup positif bahwa dengan hasil survei ini bisa menjadi legitimasi dan argumentasi bahwa sudah nggak ada maknanya ini pertarungan-pertarungan yang sifatnya dilandasi oleh kebencian. Kita harus menggeser kebencian ini dengan gagasan tadi, saling tarung gagasan, yuk prestasinya apa gitu. Jadi yang penting kontribusi terhadap bangsa dan negara ini kan lebih ke karya ya, bukan tidak sekedar rasa gitu ya. Justru karya ini yang pertarungan karya ini yang sebenarnya buat publik mendidik juga buat pemilih gitu loh. Ya, Ketika ketika mengendorse seseorang jadi capres, ya lihat karyanya, jangan sekedar rasanya yang diudak-aduk-aduk gitu ya. ya, Ya sementara ya, buzzer ini kan mainnya main di rasa gitu dan ya. dirasa. Tidak main di karya. Justru itu yang sebenarnya pertarungan gagasan yang harus diperkuat, bukan pertarungan yang dilandasi oleh kebencian dan permusuhan. Nah, ini Ya, yang kita butuh aktor-aktor, kekuatan-kekuatan civil society yang ada di sosmed tuh ya, untuk sama-sama untuk menggaungkan ini. Saya pikir kemudian kalau perlu diikuti dengan pertemuan kopi darat gitu ya, ya. kemudian digaungkan secara sosial media, saya pikir ini menjadi titik awal yang cukup bagus. Ya, luar biasa ini. Saya kira ini sebuah temuan yang menggembirakan. Tinggal bagaimana temuan ini kita menggunakannya ya, terutama pemerintah saya kira strong recommendation Ya, ini pemerintah. Kalau kita di bawah juga harus mulai membangun kesadaran itu. Tapi biasanya pengalaman kadang-kadang orang yang biasanya garang di media sosial itu begitu diajak kopi dah. Nggak ya, semangat seperti di sana. Tetapi dia tidak ya, sadar bahwa apa yang dia lakukan itu kemudian membakar ya, membakar yang lain dan gitu kan seperti padahal situasi kita ini kan sekarang seperti jerami kering gitu yang sudah bertebaran di mana-mana ya. Jadi kalau ada yang ya. mantik bisa terbakar. Jadi ini kesadaran ini penting. Oke, terima kasih banyak Mas Yohan Wahyu, peneliti dari Terima kasih Mas Hersu. atas kesempatannya berbincang bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.